Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GBC. Jumpa lagi dengan kami di konten YouTube-nya Grab Bengkulu Channel. Oke teman-teman, sahabat YouTube, sahabat GBC dimanapun saja berada, salam saudaraan buat kita semua. Jadi malam ini rencananya saya akan memberikan informasi buat teman-teman ya, mitra dimanapun saja berada. Jadi memang sekarang ini sistem yang ada di Grab sekarang yang kita terima itu pendapatan bersih ya, yang muncul di riwayat orderan kita ya, bukan kotor lagi. Jadi sudah dipotong 20% dari Grab. Jadi alhamdulillah kita bisa melihat dengan jelas ya pendapatan kita setiap hari. Kalau kemarin memang pendapatan yang kita terima itu pendapatan kotor ya, belum dipotong, jadi terlihat banyak sekali. Nah kalau sekarang ini pendapatan bersih sudah dipotong, jadi kita bisa menghitung langsung, bisa paham langsung ya berapa pendapatan kita setiap hari. Tapi itu pendapatan yang sudah dipotong saja 20%, tapi kotor untuk teman-teman Grab di lapangan, karena banyak sekali pengeluaran yang tidak terduga ya, yang kita rasakan ya. Kalau di jalanan itu banyak penglihatan, jadi memang kita sudah berusaha untuk ini ya, untuk tidak banyak keinginan, cuma ya karena kondisi kadang itu banyak biaya pandirnya kalau orang Bengkulu bilang ya. Nah teman-teman mungkin banyak yang belum memahami ya. Waktu pertama saya juga kemarin melihat kenapa perhitungannya dompet kreditnya banyak sekali pengurangannya, dan dompet tunainya juga langsung ada penuh ya. Jadi kemarin saya juga bingung kok gimana ya sistem Grab ini ya, kenapa dompet kredit saya dipotongnya banyak terus masuk ke dompet tunai. Nah jadi di sini saya akan jelaskan ya bagaimana sih sistem yang dilakukan ya oleh Grab dalam pemotongan orderan, dalam pemotongan tarif orderan yang setiap kita lakukan ya. Jadi setiap kita lakukan itu ada pemotongan dari dompet kredit terus ke dompet tunai. Jadi ada dua versi ya yang dilakukan oleh Grab. Nanti saya akan berikan detail informasinya buat teman-teman semua. Semoga saja ini bermanfaat. Mungkin teman-teman yang di Kota Bengkulu mungkin banyak yang sudah tahu juga, mungkin teman-teman yang di luar juga sudah banyak yang paham. Di sini akan saya jelaskan detail ya. Mungkin teman-teman ada yang belum memahami ya bagaimana sih sistem yang dilakukan Grab dalam memotong saldo kredit dan saldo dompet tunai kita. Oke, ikutin tutorialnya dan informasinya. Terima kasih. Oke teman-teman, sahabat YouTube, sahabat GBC dimanapun saja berada, salam persaudaraan buat kita semua. Terima kasih atas dukungan teman-temanku semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kembali hari ini saya akan memberikan informasi nih buat para mitra Grab dimanapun saja berada. Jadi ini adalah perubahan tampilan fitur pendapatan mitra yang lebih jelas ya. Jadi kalau dulu kita itu tampilan di riwayat ya, itu pendapatan kotor sebelum dipotong 20%. Kalau sekarang tampilannya itu sudah dipotong, jadi pendapatan bersih ya yang kita lihat di riwayat orderan. Jadi memang lebih jelas dan lebih enak ya. Kalau dulu tampilannya besar sekali ya pendapatan riwayat kita. Jadi fitur ini memang sudah lama ada di Kota Bengkulu ya.
Jadi pendapatan bersih yang terlihat di orderan riwayat pendapatan kita. Jadi lebih enak dan lebih mudah, lebih gampang kita melihatnya. Jadi pendapatan yang kita terima itu bersih itu udah dipotong 20%. Tapi masih kotor untuk di lapangan ya. Jadi di sini akan saya jelaskan ya. Mungkin saya agak membingungkan juga waktu melihat dompet kredit dan dompet tunai pada waktu mendapatkan orderan itu berkurang dan bertambah di dompet kredit, dompet tunainya. Di dompet tunai bertambah, di dompet kreditnya terpotong. Nah, mungkin teman-teman sama ya seperti yang saya alami, juga bingung ya bagaimana cara perhitungan Grab ya. Jadi di sini akan saya jelaskan buat teman-teman biar memahami ya bagaimana cara Grab mengambil saldo kita, mengurangi saldo kita dan mengembalikan di dompet tunai kita. Jadi perubahan tampilan fitur pendapatan mitra ini memang lebih jelas. Terus kini tampilan pendapatan akan langsung menuju ke pendapatan bersih mitra. Jadi penjelasannya yang pertama yaitu dengan tampilan ini mitra dapat lebih mudah menghitung pendapatan bersih. Terus yang kedua, keseluruhan tampilan halaman pekerjaan, halaman detail pekerjaan dan halaman rangkuman pendapatan akan dipermudah dan hitungan pendapatan bersih mitra. Untuk pembayaran non tunai, pastikan untuk menagihkan seluruh biaya pada halaman kartu pekerjaan. Terus yang keempat, jangan khawatir tarif terlihat lebih kecil karena yang ditampilkan hanya pendapatan bersih mitra. Hal ini dilakukan untuk lebih memudahkan mitra dalam melihat pendapatan bersihnya. Jadi Anda melihat potongan biaya di halaman pekerjaan Anda. Terus ini ya, jadi ada beberapa perubahan lainnya. Itu ya tampilan riwayat pendapatan yang perlu diperhatikan. Apabila pembayaran secara tunai, Grab tetap akan mengirim pendapatan bersih mitra ke dompet tunai dan akan memotong otomatis pendapatan bersih dan potongan lain dari dompet kredit mitra. Nah, jadi contohnya begini ya. Apabila teman-teman nih mendapatkan orderan 20.000 ya. Ongkos 20.000. Nah, jadi 20.000 itu adalah pendapatan kotor. Terus yang akan dibayar oleh konsumen. Nah, jadi kalau pendapatan bersih dari 20.000 itu ya 16.000 ya, karena 4.000-nya adalah potongan 20% untuk Grab-nya. Jadi yang diterima teman-teman 16.000 merupakan pendapatan bersih ya. Setelah itu apabila orderan selesai, mitra menerima uang 20.000 tuh dari konsumen. Terus Grab juga akan mengirim 16.000 ke dompet tunai mitra. Nah, jadi langsung otomatis ya masuk ke dompet tunai kita 16.000 untuk bukti pendapatan bersih kita yang sudah dipotong ya, yang dari 20.000. Terus Grab akan memotong 20.000 kembali untuk pembayaran orderan di kredit kita, di dompet kredit ya, diambil oleh Grab. Jadi sisa 4.000-nya merupakan potongan 20% untuk Grab. Jadi di sini akan saya jelaskan ya buat teman-teman semua. Mungkin teman-teman ada yang belum memahami ya. Jadi ya seperti tadi ya, saya mendapatkan ini tadi mendapatkan orderan ya, mendapatkan orderan nih, orderan ongkosnya itu sebesar 17.000 ya, 17.000.
Itu pendapatan kotor ya, pendapatan kotor yang belum dipotong 17.000. Setelah itu jadi dompet kredit saya tadi senilai Rp29.785. Jadi waktu selesai orderan yang saya antar senilai 17.000 itu langsung dipotong di sini ya, di dompet kredit ya. Jadi 17.000 pendapatan kotor itu langsung diambil dari dompet kredit kita. Jadi ini dompet kredit saya ini jadi 12.785 ya. Tadinya 29.785. Jadi setiap transaksi ongkirnya itu diambil kotor dari dompet kredit kita. Nah, ini. Jadi pendapatan kotor diambil, terus Grab mengirim pendapatan bersih. Nih di dompet tunai kita. Ini pendapatan ya, pendapatan bersih ya, yang sudah dipotong 20%. Jadi kalau 17.000 itu dipotong 20% jadi 14.800 yang saya terima. Nah, jadi begitu ya sistem yang dilakukan oleh Grab ya. Jadi mereka mengirim pendapatan bersih di dompet tunai kita, terus mengambil pendapatan kotor di dompet kredit kita setiap kali orderan ya, setiap kali kita orderan. Kalau tunai itu biasanya langsung masuk ke dompet tunai ya. Kalau yang non tunai, kalau non tunai, jadi kalau pembayaran yang ongkosnya non tunai itu langsung dipotong 20%, terus pendapatan bersihnya langsung masuk ke dompet tunai kita. Itu kalau yang non tunai. Tapi kalau yang kredit, yang tunai itu biasanya sistemnya mereka akan mengambil pendapatan kotor di dompet kredit. Setelah itu mereka mengirim pendapatan bersihnya di dompet tunai kita. Nah, jadi ya begitu ya cara kerjanya ya, sistem Grab ya. Jadi semisal saya mendapatkan orderan yang tadi ya. Ini yang tadi saya mendapatkan orderan 17.000 ya. 17.000. Terus ini pendapatan bersihnya 12.800. Terus ini pendapatan dasarnya 16 ya, komisinya 3.200. Jadi total bersih saya mendapatkan 12.800 ya. Ini pendapatan bersih. Jadi tadi ada tips juga ya dari konsumen senilai 2.000. Oke. Jadi dikasih tips. Makanya tadi di sini jadi 14.800 ya. Itu tadi ada tambahan tip, harusnya 12.800. 12.800 itu adalah transaksi yang saya selesaikan, pendapatan bersih yang barusan ya, yang sudah saya selesaikan 12.800. Jadi begitu sistem perhitungannya ya. Mungkin teman-teman ada yang belum memahami, nanti silakan saja, nanti akan saya jelaskan buat teman-teman semua. Jadi itu saja informasi dari saya, semoga saja ini bermanfaat, semoga saja ini berguna buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.